Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Azahra dari Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Unsur Bahasa intrinsik Indonesia prosarekaan. Pada umumnya, para ahli membagi unsur intrinsik prosarekaan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ialah tokoh, watak, dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Tokoh dalam karya rekaan selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah laku, atau watak-watak tertentu. Pemberian watak pada tokoh suatu karya oleh sastrawan disebut perwatakan. Watak penokohan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang jahat, sedangkan tokoh berwatak protagonis adalah tokoh dengan kepribadian yang buruk atau jahat. Selanjutnya ada latar cerita atau setting. Setting diterjemahkan sebagai latar cerita. Menurut Aminuddin pada tahun 1984, halaman 62. Memberi batasan setting sebagai latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Setting dibagi menjadi dua, yaitu setting sosial dan setting fisik. Setting sosial yaitu menggambarkan keadaan masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan sikapnya, adat, kebiasaan, cara hidup, bahasa, dan lain-lainnya. Sedangkan latar fisik adalah mengacu pada wujud fisikal, yaitu bangunan, daerah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah latar cerita dapat digunakan sebagai penjelas tentang waktu, tempat, dan suasana yang dialami oleh tokoh. Poin berikutnya adalah titik pandang atau sudut pandang. Titik pandang adalah tempat sastrawan memandang ceritanya. Dari tempat itulah sastrawan bercerita tentang tokoh, peristiwa, tempat, dan waktu dengan gayanya sendiri. Titik pandang dibagi menjadi tiga, yaitu sudut pandang fisik, yang membahas terkait posisi dalam waktu dan ruang yang digunakan pengarang dalam pendekatan materi cerita. Yang kedua ada sudut pandang mental, yaitu perasaan dan sikap pengarang terhadap masalah dalam cerita. Dan yang terakhir adalah sudut pandang pribadi, yaitu hubungan yang dipilih pengarang dalam membawa cerita. Nah, poin selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara seseorang mengarang menggunakan media bahasa yang indah dan yang harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Dari segi kata, karya sastra menggunakan pilihan kata yang mengandung makna padat, reflektif, asosiatif, dan bersifat konotatif. Sedangkan kalimat-kalimatnya menunjukkan adanya variasi dan harmonis sehingga mampu menuansakan keindahan dan bukan nuansa makna tertentu saja. Alat gaya melibatkan masalah kiasan dan majas kata, majas kalimat, majas pikiran, dan majas bunyi. Unsur intrinsik selanjutnya adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Nah, sedangkan tema adalah ide yang mendasari suatu cerita. Tema berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya rekaan yang diciptakannya. Unsur intrinsik selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Gaya pencitraan mencakup teknik penulisan dan teknik pencitraan. Teknik penulisan adalah cara yang digunakan oleh pengarang dalam menuliskan karya sastranya. Sedangkan teknik pencitraan adalah cara yang digunakan oleh pengarang untuk menyajikan karya sastranya. Nah, seperti itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.